Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Reverel Prawiratama dari mata kuliah Hukum Laura Ruang 2. Hari ini saya akan mempresentasikan analisis konflik Laut Cina Selatan antara Filipina dan Cina untuk tugas 2 saya yang dibimbing oleh Bapak Ogian Hafiz Juanda, SH, LLM, CLA, CPARB, CML, CME, CMLC. Langsung aja kita mulai. Pertama ada pendahuluan. Laut Cina Selatan adalah salah satu jalur maritim yang paling strategis di dunia, yang tidak hanya berfungsi sebagai rute perdagangan utama, tetapi juga kaya akan sumber daya alam. Setiap tahun, sekitar sepertiga dari total perdagangan maritim global yang diperkirakan bernilai antara 3 triliun USD hingga 5 triliun USD melintasi wilayah ini, mencakup sekitar 40% dari volume perdagangan Cina, sepertiga perdagangan India, dan 20% perdagangan Jepang dan negara-negara lain di dunia. Laut Cina Selatan juga memiliki cadangan sumber daya alam yang signifikan, termasuk minyak dan gas. Diperkirakan terdapat sekitar 11 miliar barrel minyak mentah dan 109 triliun kaki kubik gas alam di wilayah ini, menjadikannya sangat penting bagi negara-negara pengklaim seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Jepang, dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Selain itu, perairan ini merupakan habitat bagi berbagai spesies ikan yang menjadi sumber kehidupan bagi banyak nelayan di kawasan tersebut. Konflik di Laut Cina Selatan melibatkan beberapa negara pengklaim termasuk Filipina dan Cina yang memiliki klaim tumpang tindih atas pulau-pulau dan perairan di sekitarnya. Ketegangan ini semakin meningkat dengan tindakan agresif Cina dalam melakukan reklamasi pulau dan peningkatan kehadiran militer di kawasan tersebut. Filipina sebagai salah satu negara pengklaim berusaha mempertahankan haknya atas zona ekonomi eksklusif atau ZEE berdasarkan hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS yang diratifikasi oleh kedua negara. Awal mula konflik. Latar belakang konflik antara Cina dan Filipina di Laut Cina Selatan merupakan hasil dari sejarah panjang yang melibatkan klaim teritorial, sumber daya alam, dan dinamika geopolitik. Konflik ini dapat ditelusuri kembali ke tahun 1947 ketika Cina mengeluarkan peta yang dikenal sebagai Nine Dash Line yang menunjukkan klaimnya atas hampir seluruh area Laut Cina Selatan, termasuk wilayah yang juga diklaim oleh Filipina dan negara-negara kawasan lainnya seperti Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Sumber ketegangan utama berasal dari klaim kedaulatan yang saling bertentangan. Cina mengklaim bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari teritorialnya berdasarkan catatan sejarah yang mengacu pada dinasti Xia. Sementara Filipina menegaskan haknya atas zona ekonomi eksklusif di sekitar pulau-pulau yang mereka kuasai, termasuk Scarborough Shoal dan Second Thomas Shoal. Ketika klaim tidak hanya melanggar hak Filipina, tetapi juga memotong negara-negara lain di Asia Tenggara. Seiring berjalannya waktu, ketegangan semakin meningkat pada tahun 2013. Filipina secara resmi mengajukan sengketa ini kepada Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag, di mana mereka menuduh Cina melakukan reklamasi pulau buatan dan penangkapan ikan ilegal di perairan yang diklaim oleh Filipina. Pengajuan ini merupakan langkah penting bagi Filipina untuk mempertahankan kedaulatannya dan menegaskan bahwa tindakan Cina melanggar hukum internasional. Putusan Mahkamah Arbitrase pada tahun 2016 menyatakan bahwa klaim Cina tidak memiliki dasar hukum dan bahwa aktivitas kapal patroli Cina membahayakan nelayan Filipina dan merusak lingkungan di sekitar Laut Cina Selatan. Meskipun putusan tersebut mendukung Filipina, Cina tetap bersikeras atas klaimnya dan terus melakukan tindakan agresif di wilayah tersebut, seperti penggunaan meriam air terhadap kapal-kapal Filipina. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada mekanisme hukum internasional, implementasinya seringkali terhambat oleh kekuatan hukum politik dan militer yang lebih besar. Kedudukan Cina atas Laut Cina Selatan. Klaim terhadap Laut Cina Selatan memiliki akar sejarah yang panjang. Cina mengklaim hampir seluruh wilayah ini dengan mengacu pada 9 garis putus atau Nine Dash Line yang sebelum sudah dijelaskan, yang juga dikenal sebagai peta lidah sapi atau Cow's Tongue. Peta ini menggambarkan wilayah Laut Cina dan pertama kali dibuat pada tahun 1947. Klaim tersebut diperkuat oleh argumen historis yang merujuk pada keberadaan peta ini sejak era dinasti Han di abad kedua sebelum Masehi hingga dinasti Ming dan dinasti Qing pada abad ke-13 Masehi. Berdasarkan landasan sejarah tersebut, Cina terus mengangkat isu kepemilikan wilayah laut Cina Selatan.
Kedudukan Filipina atas Laut Cina Selatan. Filipina menyatakan klaim atas sejumlah wilayah di Laut Cina Selatan, termasuk Kepulauan Spratly, dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum internasional serta ketentuan dalam UNCLOS. UNCLOS memberikan dasar hukum bagi negara-negara pesisir untuk menentukan zona ekonomi eksklusif hingga 200 mil laut dari garis pantai mereka. Berdasarkan kerangka hukum ini, Filipina menganggap sebagian wilayah Laut Cina Selatan berada dalam Z-nya, sehingga memiliki hak untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam di Laut Cina Selatan. Klaim Filipina juga didasarkan pada alasan penemuan dan pendudukan, di mana mereka menegaskan bahwa Kepulauan Spratly telah ditemukan dan diduduki oleh warga negaranya. Selain itu, Filipina memandang bahwa keberadaan wilayah tersebut sangat penting bagi keamanan, kedaulatan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berharga, termasuk perikanan dan cadangan minyak serta gas yang signifikan. Klaim ini menjadi bagian dari sengketa yang lebih luas di Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa negara lain yang diklaim saling tumpang tindih. Tindakan Filipina. Pada tahun 2013, Filipina mengajukan protes terhadap klaim di aktivitas Cina di Laut Cina Selatan melalui Mahkamah Arbitrase UNCLOS yang berbasis di Den Haag, Belanda. Mahkamah tersebut kemudian memutuskan bahwa klaim Cina tidak memiliki dasar hukum yang kuat, dan Filipina menuduh Cina melakukan pelanggaran terhadap wilayahnya dengan aktivitas seperti penangkapan iklan dan reklamasi untuk membangun pulau buatan. Filipina juga menyatakan bahwa klaim Cina yang didasarkan pada Nine Dash Line bertentangan dengan kedaulatan wilayah Filipina dan prinsip-prinsip hukum laut internasional. Pada tahun 2016, Mahkamah Arbitrase PBB menyatakan bahwa tindakan Cina telah melanggar kedaulatan Filipina di Laut Cina Selatan dan bahwa Cina tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan tersebut. Namun, pemerintah Cina menolak keputusan tersebut dan tetap bersikeras pada klaimnya. Respons Cina. Cina menyatakan bahwa lembaga tersebut tidak memiliki yurisdiksi dalam kasus ini. Terlepas dari apapun keputusan yang diambil oleh Mahkamah Arbitrase, Cina telah menegaskan tidak akan menerima, mengakui, atau melaksanakannya hasil keputusan tersebut. Menurut Cina, Mahkamah Arbitrase tidak berwenang karena proses arbitrase diajukan secara sepihak oleh Filipina. Cina juga berpendapat bahwa keputusan ini melanggar prinsip persetujuan bersama antar negara, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat mereka. Pemerintah Cina menegaskan komitmennya untuk tetap mempertahankan kedaulatan serta hak-haknya di Laut Cina Selatan, tanpa memedulikan hasil arbitrase yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Arbitrase Internasional. Upaya resolusi. Upaya untuk menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan antara Filipina dan Cina melibatkan berbagai pendekatan diplomatik dan kerjasama multilateral. Salah satu langkah penting yang diambil adalah melalui dialog di tingkat regional, terutama dalam kerangka ASEAN. Pada KTT ASEAN ke-27 yang diadakan di Laos pada Oktober 2024, para pemimpin ASEAN dan Cina sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui dialog yang menghormati hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara damai dan diplomatik untuk mencegah adanya ketegangan lebih lanjut. Selain itu, proses penyusunan Code of Conduct atau COC di Laut Cina Selatan juga menjadi fokus utama. COC bertujuan untuk menciptakan pedoman perilaku yang mengikat bagi negara-negara pengklaim dalam menangani sengketa maritim. Pada Juli 2023, ASEAN dan Cina telah menyepakati pedoman untuk mempercepat perundingan COC, yang diharapkan dapat menjadi kerangka kerja efektif dalam menyelesaikan sengketa di kawasan tersebut. Hal ini menunjukkan kemajuan positif dalam upaya menciptakan stabilitas dan keamanan di Laut Cina Selatan. Namun, tantangan tetap ada. Meskipun ada komitmen untuk menyelesaikan konflik melalui dialog, Filipina masih melaporkan adanya intimidasi dari kapal-kapal Cina di dalam wilayahnya. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengingatkan bahwa situasi di Laut Cina Selatan masih belum stabil dan memerlukan upaya menyeluruh untuk mencegah insiden yang tidak diinginkan. Secara keseluruhan, upaya resolusi konflik ini mencerminkan pentingnya kerjasama regional dan komitmen terhadap hukum internasional dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Dialog yang berkelanjutan, penguatan hubungan antar negara, serta penegakan hukum internasional melalui UNCLOS akan menjadi kunci dalam mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan yang adil untuk semua pihak. Kesepakatan Filipina dan Cina. Filipina akhirnya menyetujui untuk menarik tuntutannya demi memastikan pertemuan ASEAN tetap menghasilkan pernyataan bersama yang mencerminkan kesepakatan regional.
Dalam pernyataan tersebut, ASEAN menegaskan pentingnya penyelesaian damai atas sengketa Laut Cina Selatan dengan mengacu pada hukum internasional termasuk UNCLOS yang menjadi dasar bagi pengadilan arbitrase internasional dalam menangani sengketa ini. ASEAN juga menggarisbawahi perlunya semua pihak untuk menahan diri dari tindakan yang dapat memperburuk situasi, meningkatkan perselisihan, atau mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan. Pernyataan bersama ini mencerminkan komitmen ASEAN untuk menjaga stabilitas regional sekaligus mendorong dialog yang konstruktif dan solusi yang berbasis hukum untuk menyelesaikan konflik yang kompleks di Laut Cina Selatan. Kesimpulan dari kasus ini menegaskan bahwa konflik Laut Cina Selatan antara Filipina dan Cina adalah isu yang kompleks dan multidimensi, melibatkan aspek hukum politik dan ekonomi. Meskipun Filipina telah mendapat dukungan melalui putusan Mahkamah Arbitrase Internasional pada tahun 2016 yang menolak klaim Cina, situasi di lapangan tetap tegang karena ada tindakan agresif Cina termasuk penggunaan meriam air terhadap kapal-kapal Filipina dan pembangunan pulau-pulau buatan yang menciptakan tantangan serius dalam upaya penyelesaian konflik. Upaya resolusi melalui dialog dan kerjasama regional seperti inisiatif Code of Conduct di Laut Cina Selatan menunjukkan kemajuan namun juga menghadapi banyak rintangan. Ketegangan yang berlarut-larut dapat mengancam stabilitas kawasan dan mempengaruhi hubungan internasional di Asia Tenggara. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk menghormati hukum internasional terutama UNCLOS dan berkomitmen pada penyelesaian damai dalam mencapai stabilitas yang berkelanjutan di Laut Cina Selatan. Secara keseluruhan, penyelesaian konflik ini memerlukan kerjasama yang kuat antar negara-negara pengklaim serta dukungan dari komunitas internasional untuk memastikan bahwa hak-hak kedaulatan dihormati dan keamanan maritim terjaga demi kepentingan bersama. Sekian dari saya, terima kasih.